Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi baru ya anak-anak, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, adakah di antara teman-teman kalian yang belum hadir di kelas? Ya, siapa? Oh, Henry, ya. Oke, ini sekalian ibu absen ya. Ada lagi? Oke, Nia tidak hadir. Ada lagi? Oke, Cesya tidak hadir ya. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Oke, berdoa sudah selesai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu teks deskripsi. Sebelum memulai pelajaran lagi nih, kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan ya tentang materi kita teks deskripsi. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum? Apa itu pengertian dari teks deskripsi? Oke, Ibu jelaskan ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca ini seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami langsung objek yang digambarkan. Objek yang digambarkan ini bisa berupa manusia, yaitu seperti tokoh di dalam suatu cerita, film, atau apapun. Nah, terus artis, guru, teman, seperti itu. Lalu juga bisa mendeskripsikan tempat. Tempat ini seperti apa? Seperti pantai, sekolah, taman, lalu ya tempat-tempat lainnya ya. Lalu benda, yang terakhir benda. Benda itu bisa berupa kendaraan atau rumah. Nah, teks deskripsi ini memiliki tujuan, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang suatu objek agar pembaca ini seakan-akan mengalami secara langsung. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks deskripsi? Oke, belum ada yang tahu ya. Sekarang Ibu jelaskan. Ciri umumnya teks deskripsi ini, yang pertama, menggambarkan objek secara detail dan jelas. Lalu yang kedua, mengandung banyak kata sifat untuk memperjelas ciri objek. Lalu yang ketiga, menggunakan panca indera dalam penggambaran, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Lalu mengandung unsur perasa atau kesan penulis terhadap objek yang digambarkan, dan dapat membuat pembaca ini merasakan suasana atau kondisi seperti yang dialami penulis. Lalu ada struktur teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini biasanya tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama ada identifikasi pengenalan objek, yaitu berisi nama, lokasi, atau identitas umum objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian rincian objek menguraikan bagian, sifat, atau karakteristik objek secara rinci. Yang ketiga, yaitu simpulan, kesan penutup berisi kesan umum atau pandangan penulis terhadap objek tersebut. Oke. Lalu yang keempat, ini ada kaidah kebahasaan. Teks deskripsi ini memiliki beberapa ciri kebahasaan, yaitu
kata sifat. Seperti kata sifat ini seperti apa sih? Yaitu seperti kata indah, luas, harum, dan lembut. Lalu kata benda, taman, sekolah, meja, bunga. Dan kata kerja indah, melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Yang kelima, ada jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ini contohnya ada deskripsi objektif, lalu ada deskripsi subjektif, dan deskripsi tentang sahabat, kampung, halaman, suasana, dan malam hari. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Lalu yang kedua, mengamati objek secara langsung. Jadi kalian harus mengamati objek itu secara langsung. Tapi bisa juga deskripsi diamati melalui gambar atau video. Lalu mencatat detail penting seperti warna, bentuk, ukuran, suasana, dan aroma atau suara. Lalu ada menyusun kerangka teks berdasarkan struktur. Struktur itu apa aja sih tadi? Ada 3 kan, yaitu yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, lalu ada penutup. Nah, lalu ada menulis kerangka teks berdasarkan lalu ada menulis teks dengan kalimat deskriptif menggunakan kata sifat atau indah. Yang terakhir, ada merevisi teks agar lebih hidup, menarik, dan jelas. Ya, adakah yang ditanyakan atau kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan? Oke, Ibu akan membuka sesi tanya jawab ya anak-anak. Silahkan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Oke, berarti kalau kalian tidak ada yang bertanya berarti sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, sekarang kalian bisa membentuk suatu kelompok ya. Kelompoknya berisi 5 orang. Di kelas ini ada berapa orang? Oh iya, di kelas ini ada 25 orang, berarti dibagi menjadi 5 kelompok. Silahkan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tugas kalian ya. Kalian sudah membentuk kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tugas kalian. Nah, ini per kelompok ini Ibu tugaskan keluar kelas ya untuk mengamati apa? Mengamati sekolah ini. Nah, nanti hasil pengamatan kalian itu kalian catat, kalian deskripsikan. Kalian beda-beda kelompok kan, berarti nanti jawabannya harus beda-beda setiap kelompok. Jadi meskipun kalian mengamati sekolah, suasana atau apapun tentang sekolah ini, jawaban kalian pasti nanti akan beda. Oke, nah nanti jawaban itu akan kalian presentasikan di depan teman-teman satu kelas kalian ya, per kelompok. Ya, oke, ada pertanyaan tentang tugas hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Kalian bisa mulai mengerjakan ke luar kelas. Ya, oke. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.